boleh selesai menunaikan salat subuh, salam ke kanan dan ke kiri, antum mulai berzikir dengan kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Baik, teman-teman, ingat baik-baik ya. Karena zikir itu definisinya Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya satu, zikir apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kan antara subuh, ba'da subuh sampai kesyurukan zikir. Zikirnya apa yang dikerjakan? Apakah kalimat thayyibah ataukah yang lain? Kita bahas. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa aktivitas yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah dan langsung disebut dengan zikir. Dan ini pun dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Yang pertama ditemukan di Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amalan sunnah pasca salat berzikir, zikir dulu. Bisa Anda kerjakan kalau buru-buru ya sambil berdiri, berjalan. Jadi waktu umum ya. Misalnya ini Anda sudah sholat zuhur nih harus ke kantor, ya dikejar-kejar langsung berangkat lagi. Tapi kan Anda buru-buru keluar pun kan tidak mengganggu Anda untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Misalnya apa? Nabi mengamalkan pasca sholat hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 571. Setiap selesai sholat Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa Anda nggak bisa sambil keluar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Ini kata Al-Quran, sesibuk apapun Anda, begitu selesai sholat apa nggak bisa sambil jalan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada Anda keluar membicarakan sesuatu yang tidak penting. Bahkan nggak berkata apa-apa, jalan aja. Mendingan pakai zikir kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim, nomor hadis 573. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau Anda misalnya nggak terlampau sibuk, silahkan sambil duduk. Nah, konteks tadi setelah selesai menunaikan salat subuh, antum pengen berzikir dulu, maka jenis zikir yang pertama adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Bisa sifatnya istighfar. Ini dalilnya. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang paling singkat. Mau yang agak panjang, Astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Silakan. Ya, kalau mau yang paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambungkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tambah lagi dengan kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau ditambahkan yang lebih lengkap ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Singkatnya kalimat tauhid. Nah, ini masuk dalam kategori kalimat thayyibah. Ini. Dalilnya yang ini. Hadis Muslim, hadis 573. Boleh selesai menunaikan salat subuh, salam ke kanan dan ke kiri, antum mulai berzikir dengan kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Baik, teman-teman, ingat baik-baik ya. Karena zikir itu definisinya segala aktivitas yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Jadi ketika mengucapkan kalimat ini bukan sekedar diucapkan di lisan. Kalau cuma diucapkan jangankan antum. Anak-anak antum yang 5 tahun, 4 tahun belum balik pun bisa. Apa bedanya bacaan antum dengan bacaan mereka? Sambil ingat Allah. Sambil diingat. Astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Ya Allah, ampuni saya. Saya minta ampun. Ada dosa yang dilakukan. Dosanya disebut dengan zambun. Sifat Allah yang mengampuni disebut ghafir. Ghafir. Muncul surat ke-40 namanya surat Ghafir. Baca ayat yang ketiga, kata Ghafir disandingkan dengan zambun. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Allah punya sifat Ghafir. Ghafir pemilik ghafar, ampunan.
Allah mengampuni orang berbuat dosa. Kalau Anda pengen minta ampun, ucapkan astagfirullah. Istighfar itu permohonannya. Istighfar permohonan ampun. Ucapannya astagfirullah. Ampunannya ghafara ghufran. Yang punya ampunan ghafir. Kata Allah, saya ghafir. Quran surah 40 ayat 3. Ghafiridz dzambi. Minta ampun, hei yang punya dosa. Minta ampun kepada saya. Ketika engkau minta, saya akan ampuni. Saya tanya pada antum, siapa yang gak punya dosa? Yuk angkat tangan. Ayo gak usah malu, angkat aja, saya pulang. Tapi kalau gak punya dosa, bersih kan? Nah, kalau Anda merasa banyak dosa, diberi peluang habis sholat, istighfar. Makanya ketika istighfar, jangan cuma diucapkan. Coba rasakan, punya dosa apa sampai hari itu? Dosa apa? Jadi begitu selesai subuh, ingat dosa pada orang tua, dosa pada pasangan, suami pada istri pada suami, dosa pada anak-anak. Anak-anak orang lain aja yang gak punya mobil, gak punya motor, bisa mendidik anaknya hafal Quran, sholatnya bagus. Masa antum gak banyak fasilitas ke masjid? Enggak, jemaah, enggak, bangun terlambat. Antum kurang apa lagi untuk mendidik anak dengan baik? Maka istighfari. Jangan-jangan anak itu gak soleh bukan karena dia gak mampu, karena antum gak bimbing mereka. Makanya antum akan ditanya tuh, jangan dikira mudah punya titipan anak. Jangan dikira mudah, antum akan ditanya. Kenapa ini gak sholat? Nanti akan ada terjadi di hari kiamat, ini sahih riwayatnya, akan terjadi di hari kiamat. Nanti ada orang tua hampir ke surga, anaknya mau ke neraka, dan dia menyatakan keberatan di hadapan Allah. Begitu menyatakan keberatan, ternyata dosanya dosa orang tua. Anak itu tuh nggak menyembah Allah dengan baik karena dosa orang tuanya. Maka tertukarlah anaknya ke surga, orang tuanya ke neraka. Hati-hati. Dan ada juga yang terbalik. Orang tua ke neraka, anaknya mau ke surga. Orang tua menyatakan keberatan kepada Allah. Dan nanti kejadiannya sangat luar biasa. Nanti lain waktu kita akan bahas. Cukuplah ada banyak keterangan dalam Al-Quran. Ada yang bapaknya Nabi, Rasul bahkan punya anak. Ada yang suami, istrinya nggak taat. Ada yang istrinya solihah, suaminya enggak. Seperti Asia dengan Fir'aun. Ada yang suaminya bagus, istrinya enggak. Banyak seperti Lut dengan istrinya. Ada yang bapak, anak dengan istri nggak taat. Seperti Nuh. Itu bukan dongeng, itu kisah disampaikan supaya kita bisa hati-hati. Seakan-akan Allah mengatakan begini, cukup aja orang-orang masa lalu begini. Kalian jangan begitu. Saya buka kisah seperti ini supaya keluarga kalian selamat. Makanya istighfarin. Istighfar, sambil istighfar. Lumayan tuh begitu istighfar, dosa diampuni. Belajar nangis lah kalau istighfar tuh belajar nangis. Gak bisa nangis. Gak bisa nangis, besoknya nangis. Gak bisa nangis juga, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Bismillah. Ingat mungkin saat itu diwafatkan oleh Allah. Ingat. Bagaimana kalau saat itu wafat, anak Anda belum baik, istri Anda belum baik, dan Anda akan dihisab dalam keadaan sesuatu yang belum sempurna dalam kehidupan. Ya. Kemudian juga zikir. Bisa jadi juga bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu masuk kategori zikir. Dalilnya Quran, surah ke-15 ayat 9. Al-Quran disebut oleh Allah dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai zikir, kata Allah. Hal yang mampu mendekatkan seseorang dengan Allah. Makanya kalau antum sedang baca Al-Quran, bukankah perasaan Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Ya, kalau nggak percaya silakan. Lebih dekat gitu. Nah, kalau sudah semakin dekat hubungannya dengan Allah, jangankan baca, dibacain aja punya getaran dalam jiwanya. Ya, buka Quran surah ke-8 misalnya. Ya, Al-Anfal ayat kedua. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, zikir. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang imannya bagus itu baru dengar nama Allah disebut getaran dalam jiwanya. Makanya kalau pengen ngecek iman, sedang dekat tidak dengan Allah, gampang. Setiap hari Allah perdengarkan namanya 5 kali dalam sehari. Ketika namanya disebutkan itu, antum ada nggak getaran dalam jiwanya? 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah nama Allah? Jadi kalau antum sedang dengar suara adzan, itu nama Allah diperdengarkan. Ada getaran nggak di hatinya? Ya, yang imannya hebat itu belum diperdengarkan, dia udah siap-siap. Sebenarnya adzan zuhurnya itu jam 12:08. Kok bisa jam 11 udah siap-siap? Padahal mandi dulu, wudu dengan sempurna, berangkat ke masjid. Itu tandanya imannya luar biasa. Ada orang yang saat dipanggil baru ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah masuk zuhur, siap-siap. Imannya standar. Itu yang biasa. Begitu dipanggil ingat. Ada orang yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan, baru adzan, belum qomat. Itu imannya bermasalah. Imannya lemah bermasalah. Karena itu, hubungan yang dekat dengan Allah, langsung ingat Allah disebut dengan zikir.
Karena itu kata Allah, saya turun Al-Quran. Di antara fungsinya untuk zikir. Jadi kalau anda ba'da salat subuh misalnya, sudah astagfirullah, 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 istighfar, syuruk belum muncul. Ambil mushaf. Ya, baca. Saya pengennya istighfar aja Ustaz, astagfirullah, syuruknya belum tiba juga, astagfirullah, belum syuruk juga, ada astagfirullah. Ya. Iya. Ambil mushaf, baca. Pahala lebih banyak. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Ramadan nanti tambah jadi 100. Setiap hurufnya 100. Makanya saya sarankan dari sekarang bikin kurikulum. Nanti bulan depan saat masuk Sya'ban, saya akan terangkan kurikulum Nabi saat di bulan Ramadan. Nanti yang bisa dikerjakan saat Ramadan apa saja. Kelemahan orang Islam sekarang, begitu masuk Ramadan, dia tidak punya rencana kegiatan Ramadan. Akhirnya ketika masuk Ramadan, itu asal saja yang mau baca-baca. Ya tidak, mau taraweh-taraweh, mau enggak-enggak. Awal-awal Ramadan semangat semua, penuh. Lihat pertengahan kemajuan, maju sapnya, maju, hilang. Teruskan. 3. Kalau Ustadz saya tuh misalnya mushaf nggak ada, boleh nggak saya misalnya dari hafalan? Boleh. Karena menghafal Quran itu bagian dari zikir. Bahkan keutamaan menghafal Quran itu 4 lebih mulia, lebih utama dibandingkan sekadar baca. Itu ditemukan di Quran surah ke-54. Quran surah ke-54 4 kali ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. 17, 22, 32 dan 40. Yang ini menghafal atau mengulang hafalan. Misal, Nabi begitu selesai salat sudah berzikir kalimat thayyibah, maka beliau biasa membaca teman-teman itu 4 surah utama. Pertama, yang surah kedua Al-Baqarah ayat 255, dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Seterusnya sampai selesai. Setelah itu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah itu membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu membaca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Anda ingin memilih seperti bacaan Nabi, boleh. 4 ini dibaca. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Anda ingin mengulang-ulang hafalan Anda, juz amma misalnya boleh. Baca misalnya, Amma yatasaalun an-naba. Atau saya mulai dari Ad-Duha, boleh. Wad-Duha, wal-laili idza saja. Terus baca. Sambil menunggu syuruk, sambil mengulang-ulang hafalan. Sah. Zikir. Teruskan, ada juga bentuknya doa. Doa bagian dari zikir. Doa. Dari mana taunya Ustaz? Quran surah ke-7 ayat 205. Praktek nabinya bagaimana Ustaz? Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 925. Di saat Anda berdoa, itu Anda sedang berzikir. Ya, makanya kan ketika Anda berdoa, Anda merasa lebih dekat dengan Allah kan? Ya, merasa nyambung gitu. Ya, perhatikan kalimatnya. Ketika Anda berdoa disebutnya zikir. Wadhkur rabbaka darru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kalau Anda sedang punya masalah, ada persoalan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, apalagi bikin status, gak menyelesaikan masalah. Ada masalah, bikin status. Dia tidak seperti yang aku kira. Selesai juga enggak. Terus nungguin komentar, itu paling kasihan tuh, nungguin gitu. Aduh, kasihan, belum ada yang komen. Ya, udah 2 jam baru muncul. Kenapa Jeng? Gitu kan, baru dijawab. Iya ya, gelisah hati ini. Muncul lagi komen yang lain. Duh, gak nyangka ya, nyangka. Capek, gak selesai. Masalah selesai? Tidak, cuma nambah masalah aja. Kata Allah, kalau punya masalah, tenangkan hati, berdoa, sebut nama Allah. Itu lebih memberikan ketenangan. Zikir itu selain mendekatkan kita pada Allah, zikir itu membuat hati lebih tenang. Tenang. Makanya ketika Allah menyebutkan fungsi zikir di Quran surat 13 ayat ke-28. Allah sampaikan begini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kamu mesti yakin kata Allah dengan berzikir kepada Allah, hati kamu akan tenang. Makanya kalau sedang punya persoalan, bawa ke zikir. Ambil wudu, baca Quran. Begitu antum baca Quran, walaupun solusi belum tiba, hati lebih tenang. Dan lebih objektif, kalau orang tenang itu dapetin solusinya gampang gitu, tenang. Solusi mudah dicari. Tapi kalau antum gelisah walaupun ada solusi, nggak akan sempurna nanti masalah diselesaikan. Paham ya? Di doa itu bagian dari zikir. Di antara doa yang dibacakan oleh Nabi, itu setiap selesai sholat, itu ada kalimat singkat tapi padat.
Allahumma inni atau inna. Kalau inni untuk sendiri, kalau inna untuk banyak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan yang bermanfaat itu pengetahuan yang bisa meningkatkan wawasan dan menguatkan iman. Itu rumusnya di Quran surah 58 ayat ke-11. Tayyib. Fokus baik-baik. Satu, kita ulangi apa saya tadi. Satu, kalimat tayyibat. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Kan? Yang ketiga, baca hafalan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, doa. Yang kelima, menyebutkan nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. Boleh. Itu zikir. Ustadz, apa dalilnya? Dalilnya Quran surah kedua ayat 152 ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah ditafsir dengan Quran surah 17 ayat 110 paling kanan di pertengahan. Ini bagian terakhir. Quran surah kedua ayat 152 Allah minta fadhkuruni, kata Allah zikir, sebut aku. Sebut nama Allah. Orang-orang yang sering menyebut Allah maka akan disebut-sebut namanya oleh Allah. Indah ya. Antum aja nama disebut-sebut di TV, senangnya luar biasa kan? Wah, Pak Asep adalah jamaah subuh yang sangat luar biasa. Datang ke Masjid Nurul Bahri, jam 3 sudah di masjid, masuk tayangan Anda. Tapi memang disayangkan, jam 3 sudah adzan Pak Asep ya kan? Tapi kan antum enak. Ya, disebutkan di TV tersanjung. Ya, disebutkan di komplek tersanjung. Kenapa antum tidak merasa tersanjung ketika nama antum disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Sebut namaku. Ketika engkau menyebutku, aku akan sebut-sebut namamu. Maka ada hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah. Si fulan.